Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, coba anak-anak ibu persiapkan dirinya, persiapkan kerapiannya, cek baik-baik kerapiannya, mejanya, kursinya, dan pakaiannya semuanya harap untuk dirapikan sebelum kita memulai pelajaran. Sudah selesai? Nah, sekarang ibu mau bertanya, ada tidak anak ibu yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Alhamdulillah semuanya rajin-rajin untuk datang ke sekolah. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita yang baru, mari kita sejenak berdoa sambil membaca doa agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Coba anak ibu Rifki, silakan maju ke depan, pimpin baca doanya. Semuanya siap, mari kita membaca doa. Silakan duduk kembali, Rifki. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar materi baru. Nanti judulnya adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian kode, ya kan? Kemudian 4 cara berpikir komputasional sudah kita pelajari minggu kemarin. Apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih. Coba sebutkan, siapa yang mau menyebutkan salah satu 4 berpikir komputasional? Azza? Dekomposisi. Siapa lagi yang lain? Pengenalan pola. Dan abstraksi dan yang lainnya. Berarti algoritma. Satu lagi ya, berarti anak-anak ibu masih paham tentang materi kita yang kemarin. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita yang baru, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba anak ibu semuanya harap untuk berdiri. Selanjutnya kita akan melakukan kebiasaan
kebiasaan anak Indonesia hebat. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, adakah anak-anak Ibu makan di rumah? Ada. Adakah sarapan di rumah? Ada. Coba tunjuk tangan dulu siapa yang sarapan. Iya, ada yang sudah sarapan, coba tangannya diturunkan. Ada yang sudah sarapan, ada yang belum ya. Kita harus makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kita lakukan 7 tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi daripada olahraga. Hemat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya. Selanjutnya tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar nanti materi baru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Apa sih gunanya kita belajar? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan non cerdas di sekitar kita. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Inilah nanti tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, adapun capaian pembelajaran kita, apa-apa saja yang harus kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik mampu membedakan mesin cerdas dan non cerdas, serta memahami cara kerja dasar kecerdasan buatan AI melalui aktivitas pengamatan, analisis, dan simulasi sederhana. Itulah yang akan kita capai pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kira-kira sudah siap untuk belajar? Sudah. Iya, nah sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu. Pernahkah anak-anak Ibu bekerja atau berbicara menggunakan mesin? Tak pernah? Menggunakan HP pernah? Tidak. Pernah enggak anak-anak Ibu menggunakan di HP itu kan ada tulisan Google? Pernah tidak? Pernah. Apa yang kalian cari di Google itu? Siapa yang pernah mencari sesuatu di Google? Ayo, siapa yang pernah mencari Google? Apa yang kalian cari? Misalnya kalian cari buatkan apa? Apa nak? Apa Arsil? Mencari jawaban misalnya. Misalnya ada soal kita, Ibu berikan misalnya soal IPAS. Misalnya kita tidak bisa jawab. Coba kita cari di Google. Bisa tidak kita berbicara dekat HP kita itu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Itu sudah salah satu yang dikatakan contoh mesin. Menurut kamu apakah itu mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Mesin apa? Cerdas. Menurut kamu mesin cerdas? Ya bagus, anak-anak Ibu sudah paham. Belum lagi Ibu beri penjelasan, kamu sudah bisa memberikan contoh. Apa lagi contoh yang pernah kalian gunakan? Yang menggunakan mesin, kamu berbicara di mesin. AI. YouTube misalnya, iya. Kamu mencari video misalnya di YouTube. Bisa kita carikan, itu sudah termasuk salah satu contoh mesin cerdas ya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham. Nah, sekarang kita mulai belajar. Seperti yang Ibu bilang tadi, judul materi kita pada hari ini adalah mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Tadi kamu sudah pernah menggunakan mesin. Ada nggak yang tahu apa itu arti mesin cerdas? Ada yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Tadi kamu sudah berikan contoh. Mencari sesuatu Bu di Google, betul. Menurut kamu apa itu arti mesin cerdas? Itu kan tadi sudah termasuk
contoh mesinnya kan. Nah, apa artinya? Siapa yang mau memberikan mesin cerdas? Ada yang tahu? Nah, kita pelajari dulu ya. Kalau tidak ada yang mau menjawab, lihat mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi tujuan pembelajaran kita sudah Ibu sampaikan, capaiannya juga sudah. Nah, ini mengenal mesin. Mesin membantu kita melakukan pekerjaan. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Apa contoh mesin yang pernah kamu gunakan membantu pekerjaan? HP, apa lagi? Laptop, apa lagi? Tablet. Komputer selain itu yang biasa di rumah mau masak nasi. Blender misalnya, apa lagi? Magic, apa lagi? Hah? Kompor gas, apa lagi? Iya, itu semuanya adalah merupakan contoh mesin ya. Dapat membantu mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini coba lihat anak ibu. Apa itu mesin? Mesin itu adalah alat yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan. Nah, dibantunya kita contoh apa lagi? Kalkulator. Membantu tidak? Membantu kan? Iya, sepeda membantu tidak? Membantu. Nah, berarti membantu kita melakukan pekerjaan. Contoh sederhana seperti apa di sana? Sepeda. Apa lagi? Blender. Kemudian lalu untuk menunjukkan bagaimana mesin-mesin beraktivitas. Apalagi tadi selain sepeda dan blender, apalagi tadi contohnya? Magic, HP, kompor gas, apa lagi? Ada lagi? Laptop, mesin cuci, mixer. Nah, untuk membuat kue, mempermudah membuat kue. Itu semuanya adalah mesin, mempermudah kita melakukan pekerjaan. Mesin dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sering menggunakannya. Ya kan? Pernahkah kalian menggunakan mesin hari ini? Mesin apa yang pernah kalian gunakan hari ini? Mulai dari misalnya bangun tidur, apa yang pernah kalian, mesin apa contohnya yang pernah kalian gunakan? HP, memegang HP bu tadi pagi. Iya, betul. Apa lagi? Magic bu, saya tadi disuruh mama masak nasi. Kompor gas bu, saya disuruh menghidupkan air mau minum teh. Apa lagi? Ada lagi? Mungkin kami mau jualan, disuruh mama menghidupkan blender. Mesin kan? Iya, itu salah satu mesin. Nah, ini dia tadi contoh yang diberikan. Ada sepeda. Ya, ini apa ini? Ini apa ini? Komputer. Ini kan ada ininya. Apa namanya ini? Keyboardnya ini. Ini adalah merupakan salah satu mesin yang sering kali kita gunakan. Sering tak kamu gunakan ini? Sering. Ini siapa yang sering menggunakan ini? Hampir semuanya ya. Mempermudah kita akan cepat sampai ke tujuan. Ini siapa yang sering menggunakan? Blender kan? Di rumah ada? Ada. Sering megang. Nggak perlu lagi menggiling cabai. Tinggal kita blender. Ini komputer atau laptop misalnya. Ibu yakin beberapa orang sudah sering menggunakan bagi yang ada di rumah. Nah, nih. Ada lihat gambarnya? Ada. Gambar apa tuh? Seorang anak yang sedang bermain laptop. Apa merek laptopnya itu? iPhone. Laptopnya bagus ya, iPhone. Sana ada gambar apel yang sudah dimakan sedikit. Nah, di sini mesin. Mesin adalah alat yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan. Contohnya seperti yang aku bilang tadi, ada sepeda, blender, magicom, kulkas, televisi, semuanya ya. Mesin bisa cerdas atau tidak cerdas. Pernahkah kalian menggunakan mesin hari ini? Itu sudah tadi pertanyaannya ya. Nah, ini dia. Mesin non cerdas dulu. Non berarti kalau bahasa Inggrisnya non apa itu? Tidak ya, berarti tidak cerdas. Bagaimana cara kerja mesin ini? Perintah sederhana, coba lihat. Mesin non cerdas
perintah kita. Misalnya seperti ini blender, mana tadi blender ya? Blender ini. Nah, ini blender contohnya. Dia hanya mengikuti perintah kita. Kita tekan tombol on-nya, baru dia bergerak-gerak kan? Mau mematikan, tekan tombol off. Nah, kita memberikan dia perintah. Ini dia. Diberikan perintah yang diberikan oleh manusia. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, itu bedanya. Bisa enggak blender itu berpikir? Tidak kan? Sepeda ini bisa enggak berpikir? Tekan tombolnya, langsung berputar-putar. Ada enggak dia berpikir di prosesnya? Enggak ada di prosesnya. Itulah yang dikatakan mesin non cerdas. Apalagi tadi contohnya? Selain blender, mixer itu dia tidak berpikir langsung, tekan tombolnya udah bergerak-gerak dia. Mesin cuci juga seperti itu, ya kan? Tidak ada proses berpikirnya, dia langsung ketika kita jalankan langsung dia bergerak. Nah, selanjutnya sehingga semua tindakan harus diatur. Nah, kita yang mengatur sendiri. Mau kita matikan, mau kita nyalakan, kita yang mengaturnya. Itulah yang mesin non cerdas. Kemudian prosesnya dilakukan secara manual. Kita tekan sendiri. Mesin ini beroperasi secara manual. Artinya kita harus secara langsung mengendalikannya. Kita yang mengendalikan. Seperti yang bilang tadi, blender tadi. Kita tekan dulu tombol on-nya. Kalau rasa-rasanya dia sudah halus, baru kita matikan, ya kan? Kita yang mengendalikan kalau mesin non cerdas. Kita kendalikan sendiri. Bisa dipahami? Nah, seperti contohnya menghidupkan kipas angin. Bagaimana cara menghidupkan kipas angin? Dihidupkan. Tombolnya, iya kan? Kita yang mengendalikan. Mau kita matikan, tekan lagi tombolnya yang lain. Tombol off-nya. Bagaimana kemudian cara mengayuh sepeda untuk bergerak maju? Bagaimana cara kita mengayuh sepeda? Kita yang mengatur sendiri kan? Itulah yang dikatakan sebagai mesin non cerdas. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini contohnya yang bilang tadi. Gambar apa ini? Siapa yang mengendalikan kipas angin? Kita mau kita hidupkan, mau kita kencangkan putarannya, mau kita matikan, kita sendiri yang mengatur. Ini gambar apa nih? Sepeda. Siapa yang mengendalikan? Kita. Ini gambar apa ini? Ya. Jam atau alarm? Kita yang mengendalikan? Iya. Itulah makanya ini dikatakan sebagai mesin non cerdas. Kita yang bisa mengendalikan. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa. Nah, ini dia. Nah, kan kipas anginnya dia nyalakan. Dia nyalakan sendiri. Ya, lanjutnya. Setelah mesin cerdas, kita masuk ke mesin cerdas. Tadi non cerdas, ya kan? Nah, kita yang mengendalikan sendiri. Apa tadi contohnya? Kipas, kalkulator, mesin cuci, blender, dan lain-lainnya. Sekarang mesin cerdas. Apa yang membuat mesin cerdas menjadi pintar? Karena dia memiliki Kemampuan berpikir. Ada berpikirnya. Seperti ini. Mesin cerdas memiliki kemampuan berpikir sederhana, yaitu bisa menganalisis data dengan data tersebut. Mesin dapat membuat keputusan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan akurat. Di prosesnya ada nanti hasilnya. Diprosesnya dulu, baru nanti ada hasilnya. Bagaimana proses pengolahannya? Mesin cerdas bekerja melalui pengolahan data. Mereka menerima input, kemudian baru memproses informasi yang kita berikan dan menghasilkan output yang membantu pengguna, seperti robot vakum yang membersihkan lantai secara otomatis. Ibu rasa kalau sekarang di tempat kita belum ada yang punya robot vakum ya.
Ditekan tombolnya, kasih tahu kemana arahnya dia mau pergi membersihkan lantai itu. Dia akan diprosesnya dulu. Setelah diprosesnya, dia akan berjalan sendiri. Itulah yang dikatakan mesin cerdas. Ada input, output, dan hasilnya. Bisa dipahami? Nah, contoh sederhana saja seperti yang Ibu bilang tadi, kamu menggunakan HP Google. Ya kan? Nah, kamu sampaikan atau kamu ketik apa yang kamu mau. Diprosesnya itu dulu. Ya kan? Diprosesnya dulu, baru nanti hasilnya dikeluarkannya. Semakin banyak kamu mencari data yang itu, maka kemungkinan untuk keluar mengenai data itu akan semakin banyak, semakin sering. Sering kamu nanti mencari materi IPAS, hampir nanti setiap keluar pasti IPAS, dulu IPAS keluar. Karena itu yang sering kita kerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Nah, contohnya nih. Seperti coding itu sendiri. Mesin cerdas bisa diprogram supaya bisa belajar dan menyesuaikan diri. Dengan coding, kita bisa memberi instruksi kepada mesin untuk berfungsi secara otomatis. Bagaimana poin-poinnya? Ada prosesnya. Data dimasukkan ke dalam mesin. Itu dia tadi. Carikan saya jawaban soal IPAS kelas 5 materi apa materi kita terakhir kemarin masalah IPAS, rantai makanan. Maka dia akan proses dulu di dalam mesin itu, baru nanti diolahnya, diprosesnya. Setelah itu beberapa menit baru nanti keluarlah hasilnya. Ya seperti itu. Nah, contohnya nih. Nih contohnya. Apa ini? HP yang sering kamu gunakan. Ada di sana Google-nya, ada TikTok-nya. Apalagi yang sering kamu gunakan? Snack video. Apalagi? Ada Capcutnya. Apalagi? Ada YouTube-nya. Itu semua adalah contoh mesin cerdas. Ada prosesnya. Kamu masukkan dulu datanya, diproses, barulah dia nanti ada hasilnya. Nih, apa nih? Robot yang Ibu bilang tadi seperti vakum yang kita berikan contoh tadi. Di negara-negara berkembang sekarang ini banyak yang sudah menggunakan robot ini. Mau makan dia tidak perlu lagi pakai tangan. Ada robot yang dikendalikan yang bisa menyuapi dia makan. Mau ganti baju bisa robot yang menggantinya. Tapi di daerah kita belum ada. Ini baru di daerah luar negeri yang ada seperti ini. Ya, ini bisa anak-anak Ibu membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas itu? Bisa tidak? Bisa. Nah, siapa yang mau menjawab tadi? Apa tadi pengertian daripada mesin cerdas itu? Siapa tadi yang mau menyebutkan? Bagaimana tadi mesin cerdas dan non cerdas? Bagaimana tadi prosesnya mesin non cerdas? Bagaimana tadi mesin non cerdas? Kita yang mengendalikan sendiri. Kita yang mengendalikan sendiri. Kalau mesin cerdas, berpikir sendiri. Kemudian ada prosesnya, ada input, ada proses, dan ada output atau hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Semangat? Masih. Nah, kasih lagi tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu.
cerdasnya. Cari. Tempelkan di bawah mesin cerdas ya. Tempelkan aja bang seperti ini ya. Nih. Apa itu, gambar apa itu? Simbol daripada WhatsApp. Iya. Selanjutnya mesin non cerdas. Siapa yang maju ke depan? Iya, maju ke depan. Cari di sini contoh mesin non cerdas. Tempelkan. Lanjut, siapa lagi yang mau ke depan? Azza. Mesin cerdas. Cari Azza. Mesin cerdas. Mana contohnya? Boleh. Tempelkan. Simbol apa itu? Ya, itu adalah contoh mesin cerdas. Lanjut, mesin non cerdas. Siapa yang masih ke depan? Gambar apa itu? Kulkas. Kasih tepuk tangan dulu buat si Asih. Selanjutnya, siapa lagi yang mau maju ke depan? Mencari mesin non cerdas. Tiani, maju ke depan. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas. Betul tidak? Gambar apa itu? Speaker ya. Lanjut, mesin cerdas. Siapa yang maju ke depan? Dimas, maju Dimas. Mana lagi Dimas? Ya. Contohnya yang dibuat si Dimas. Betul tidak? Kasih tepuk tangan buat si Dimas. Gambar apa itu? Mobil legend. Iya. Kemarin ya, mencari lokasi terdekat dengan menggunakan Google Maps. Selanjutnya, siapa yang mau maju ke depan mencari? Iya, kasih tepuk tangan untuk temanmu. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini adalah contoh-contohnya. Di sini ada WhatsApp. Ada nggak di sana? Ada AI, ya kan? TikTok. Ada pencariannya. Meta, handphone. Kemudian apa lagi? Mobil legend. Apa lagi? Google Maps. YouTube. Ada nanti pemprosesannya kan? Ada outputnya nanti. Ada prosesnya. Kita masukkan dulu data yang mau kita cari. Diprosesnya dulu. Baru nanti ada output atau hasilnya. Nah, kalau contoh mesin non cerdas ini mobil. Ini apa ini? Ini kompor gas. Ini kulkas. Speaker, kipas. Pemanggang roti. Bisa kita hanya bisa yang bisa mengaturnya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Untuk lebih paham lagi, coba ibu suruh kamu untuk menonton satu buah video. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai data, beserta keterangan bahwa itu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma, seperti halnya kamu membuat sebuah resep masakan tersendiri agar hidanganmu lezat. Tetapi bedanya, resep untuk algoritma AI ditulis melalui proses coding, tujuannya untuk memberitahu komputer cara mengolah data dan pola agar bisa memberikan hasil yang akurat.
Setelah tiba di algoritma, AI buatanmu akan belajar dan berlatih, hingga akhirnya model AI kamu siap digunakan untuk mengenali kucing pada sebuah gambar dengan akurat. Subscribe untuk menambah pengetahuan tentang AI agar kalian siap menghadapi masa depan. Nah, itulah dia tadi videonya. Nah, itulah dia tadi ya. Jadi ada cara kerja tersendiri. Sudah paham dengan materi kita hari ini? Nah, sebelum kita kerja kelompok, sebelum Ibu berikan tugasnya, coba sekarang kita melakukan relaksasi terlebih dahulu ya. Ambil posisi ternyaman kamu. Ambil posisi ternyamannya. Sudah? Ambil posisi ternyamannya. Dalam hitungan 3 nanti, jika ada apa-apa tutup mata, semua anak-anak Ibu tutup matanya. Oke, dalam hitungan ketiga, anak-anak Ibu tutup mata. 1, 2, 3. Ya, pada kesempatan ini, bayangkan kamu sedang berada di suatu tempat yang hanya ada kamu sendiri di dalamnya. Kamu melepaskan semua unek-unek yang ada di dalam hati kamu. Buang yang tidak penting-pentingnya dan ambil yang penting-pentingnya saja. Ambil posisi ternyamannya, satukan hatinya untuk kegiatan pada hari ini. Bahwa setelah hari ini, setelah relaksasi ini, kamu akan melakukan proses latihan kerja kelompok. Konsentrasi dengan baik. Dalam hitungan ketiga, buka matanya. 1, 2, 3. Buka matanya. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, coba anak-anak Ibu tarik nafasnya dalam-dalam. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang lagi. 1, 2, 3. Perlahan-lahan. Lagi, tarik lagi nafasnya. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Tarik nafasnya. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Nah, bagaimana perasaanmu? Rileks. Lebih rileks. Bisa lagi untuk kerja kelompok? Bisa. Di sini ada LKPD-nya, akan dibagikan. Kamu bekerja kelompok. Di sini juga nanti ada gambar. Kamu kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di buku. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Sudah kelihatan tugasnya apa-apa saja? Sabar. Nah, tugasnya yang pertama itu adalah kamu mengamati gambar ya. Gambarnya sudah Ibu berikan sama kamu. Gambarnya sudah ada. Nanti kamu cari di sana. Tuliskan 3 contoh mesin cerdas yang kamu ketahui. Tuliskan di sana. Tuliskan lagi nomor 2, contoh mesin non cerdas. Kemudian bandingkan yang nomor B. Silakan dikerjakan. Kerjakan yang bagus ya, bekerja kelompok. 3 menit masih. Berbeda malam on loh. Obat kopi itu. Delapan. Palasahan para nusa jom non. Kan mela meri kan. Dokunan pula di ne. Dokunan di. Pala misalnya nan di sondong usaha. Sa jom 2 1 dokon di ne jom. Kelompok 2, bagaimana tugasnya? Semangat ya, kelompok 2. Kelompok 3, sudah sampai mana tugasnya? Kamu kenapa seperti itu?
Bekerja kelompok tidak seperti itu. Ya, jawab bersama-sama, jawab bersama-sama. Jawab bersama-sama ya. Cuma ada ibu, cuma ada ibu. Kan bekerja kelompok kalian bersama-sama. Ah, seperti itu. Ah, cari hasilnya. Seperti orang itu. Ah, bisa dikumpulkan. Oke dong. Mana? Sudah selesai kelompok 2. Ya. Bukan tiga contoh mesin cerdas. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai di mana kelompok 3? Semangat kelompok 2. Semangat kelompok 1. Semangat, bagaimana kelompok 3? Oke ya? Nomor 3-nya sudah? Mana? Nomor C ya? Mana? Coba lihat. Bagaimana kelompok 3? Bagaimana nak? Semangat ya kelompok 3. Gambar lagi kan di sana ada disuruh main gambar robot ya. Gambarkan robot menurut kamu bagaimana gambar robot? Siapa yang buat? Siapa yang pernah gambar robot? Masih gambarkan gambar robot. Siapa? Nah ini siapa? Gambarkan gambar robot. Bagaimana menurut kamu gambar robot? Ya, ini ya gambar robot. Gambarkan gambar robot. Gambarkan robot. Gambarkan sebagus mungkin. Sebagus mungkin robot kalian ya. Masih salah, pada
Jam. Jangan saja pada pernah. Hidung mana ini juga lewat sapu Song nanay. Nah, song nanay. Boleh, durasikan saja. 20 menit. Soalnya ada lampunya. Ayo, semangat. Semangat kerjanya. Terserah kamu. Bagaimana kemampuan membuat gambarnya? Bukan mobil aja. Gimana gambarnya? Besok tugasnya. Kelompok 1 sudah? Iya, sudah. Kelompok 3. Ya, tunggu ya, kita tunggu kelompok lain ya. Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sekarang mari kita presentasikan ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Coba maju ke depan kelompok 2. Semuanya maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Nanti yang lain menanggapi ya, apakah sudah betul atau masih salah. Coba sampai. Lang ona saya mulai. Orang mata asap naik kakak sino yang mapancing? Siapa yang mapancing? Siapa? Coba presentasikan. Dengarkan kelompok 1 dan kelompok 3. Dengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Coba kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 3 contoh mesin Dari apa yang sudah kami amati, maka kami mendapatkan contoh mesin cerdas dan non cerdas. Siapa contoh mesin cerdas? Contoh mesin cerdas. Contoh mesin cerdas. 1. Google. 2. TikTok. 3. YouTube. 2. Tuliskan 3 contoh mesin non cerdas. 1. Kipas angin. 2.
kulkas. 3. Cerdas. Ya, lanjut. B. Bandingkan. Ciri-ciri: bisa belajar, ya. Bisa menyesuaikan diri, ya. Mesin cerdasnya udah pernah mesin cerdas. Semua mesin cerdas nomor 1. Mesin cerdas bisa belajar. Mesin cerdas Bisa belajar, kemudian bisa menyesuaikan diri kemudian bisa menyesuaikan diri, dan membutuhkan data untuk berpikir. dan membutuhkan data untuk berpikir. Ya, berapa lagi? Lanjut. Yang lain dengarkan ya. Bayangkan kamu membuat robot pemilah sampah. Robot pemilah sampah yang ada. Robot pemilah sampah yang kamu dapatkan. Robot pemilah sampah yang kamu dapatkan adalah Jika melihat sampah plastik, masukkan ke tempat plastik. Jika melihat sampah kertas, masukkan ke tempat kertas. Jika tidak bergerak, minta bantuan manusia. gambar robot yang kami buat adalah. Gambar robot yang kami buat. Coba kalian lihat gambar robot yang mereka buat. Nah, itu dia ya. Nah, inilah hasil presentasinya. Ada yang ingin menanggapi? Ada. Nah, coba kelompok 1 tanggapi dulu apa yang mereka buat. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Sampai akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi mereka. Hasil diskusi mereka Hasil diskusi mereka hasil diskusi mereka sesuai dengan apa yang kita sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah tanggapan dari kelompok 1 ya. Nah, tanggapan dari kelompok 3. Coba tanggapi. Kami dari kelompok. Jangan Pak. Maju tuh si Aisyah. Sila orang maju tuh si. Nah, kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3 Akan menanggapi sama konsentrasi. akan menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi mereka Hasil diskusi mereka sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari. sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, silakan duduk kembali ya. Nah, yang lain, kelompok yang lain hasil diskusinya akan dikumpul dan ibu nilai. Kelompok 2. Sudah, jadi hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran kita mengenai materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang kita akan simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mesin cerdas bisa belajar dan menyesuaikan diri. Sedangkan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah dari laptop atau manusia. Sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Nah, untuk PR-nya nanti lihat di bukunya minggu depan kita periksa ya. Dan selanjutnya ibu akan membagikan kertas refleksi kita. Kamu tuliskan apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kamu dapatkan hari ini, bagaimana perasaan kamu. Kamu tulis di kertas ini. Mau membuat gambar robot juga boleh. Pokoknya buat apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini. Nanti akan ibu suruh tempel ke depan. Boleh. Apa yang kamu dapatkan hari ini?
Jangan ditiru kayak gitu. Siapa yang suruh? Ini itu masalah. Ya, perhatikan nanti lemnya ya. Jangan seperti kanan lemnya. Perhatikan lemnya. Lemnya nanti harus paling bagian bawah. Kamu buat refleksi kamu di sana. Apa yang kamu dapatkan pelajaran pada hari ini dan bagaimana perasaan kamu? Silakan ditulis. Apa yang kamu dapatkan materi kita hari ini? Tulis di kertas itu dan bagaimana perasaan kamu. Silakan dibuat. Akan dapat tahu kan mesin cerdas atau contoh naik, dan perasaan kamu. Dikit dulu makan. Ayo, sudah Rifki. Apa yang kamu dapatkan pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kamu tentang mesin cerdas dan non cerdas tadi? Ya, bagi yang sudah siap, silakan tempelkan ke depan. Lagi, siapa lagi? Tempelkan ke depan. Kasih namanya ya. Kasih namanya biar tahu ya nanti. Ini tadi punya siapa? Saya. Kasih namanya ya biar tahu ibu. Ini siapa? Pandi. Octavia. Hah? Dia. Nih? Dia. Nih? Elvira.
ini.